Itu. Jadi kalau kata orang mungkin kelihatan kamu kayak mager-mageran, kuliah nggak jelas. Tapi ya kamu yang tahu dirimu sendiri tentang progres dirimu sendiri. Setiap hari ya pikiran lah paling. Kalau aku sih saran gitu. Berarti kalau gitu apa aja sih Mas? Ya selain teknik welding itu dari apa ya? Praktikum di selama Masnya di PPNS itu yang bisa diterapin Masnya waktu UJT. Yang pertama jelas tentang pengelasan. Itu penting. Karena gini, ketika di lapangan nanti, kalau kamu nggak paham akan teknik pengelasan, ketika kamu ketemu seorang welder, kalang kabut nanti. Pasti gini, ketika kamu sebelum mengkomen, kamu kan masuk ke perusahaan, kamu orang baru dan masuk perusahaan, dan kamu kan nggak mungkin kan, ya aku berdoa supaya semua adik-adikku termasuk nggak ada yang jadi welder kan, minimal jadi QC lah, minimal ISO lah. Nah sebelum kamu menilai, kamu juga pastilah ada welder yang iseng, welder yang pekerja, atau mungkin dari pihak kantor yang iseng kayak, oh kamu pengelasan, bisa ngelas. Nah, ya jawabannya, ya nggak mungkin lah kamu jawab nggak bisa kan. Kamu pasti jawab, bisa Pak. Nah, di situ kenapa aku bilang praktek kelas itu penting. Karena ketika kamu di situ bilang bisa, ada aja orang yang iseng, coba sih Mas Lasno. Itu sebenarnya bukan pengen bujui kamu, cuman pengen lihat pembuktian dari kamu. Bisa nggak? Karena kemarin waktu aku UJT kan juga gitu. Aku pertama kali datang, ketika di bagian produksi dan lain-lain, aku ditanya dari pengelasan Mas. Iya, dari Surabaya. Iya Pak. Oh, bisa ngelas? Bisa. Ini kenapa Pak Mas kok masalahnya seperti ini? Oh kayak gini. Terus ini cacatnya apa Mas? Kayak gini Pak, gini Pak, undercut Pak, porosity Pak. Kenapa? Oh kok bisa gini Pak? Ya karena gini Pak, karena gini. Oh gitu ya Mas. Lah Masnya bisa ngelas? Bisa Pak. Coba sih Mas lihat. Ya Pak, saya laskan. Ya udah, itu penting. Karena kalau kamu istilahnya kalau kamu hanya bisa ngomong tanpa praktek ya buat apa? Ya walaupun mungkin las-lasanmu nggak bagus-bagus banget. Soalnya kan kamu jawabnya bisa. Ya kan? Ketika kemarin sempat 2 kali apa ya? Las itu juga ada yang jelek kan. Ditanya, "Loh iki kok cacat, Mas?" "Oh iya, Pak. Soalnya kan memang kita dari teknik pengelasan. Kita dididik bukan sebagai seorang welder." Ya kan? Kita luluskan sebagai welding inspector. Saya juga waktu itu las Kuningan aku belum pernah las Kuningan. Ya makanya sampai tampil judul TA kan. Soalnya las Kuningan aku belum pernah tahu di kampus kan. Dan aku belum pernah ngelas Kuningan. Jadi seperti itu. Dan aku pun walaupun cacat aku bisa menjelaskan karena komunikasi pokoknya. Kayak yang diomongin Masnya tadi, berarti kan kayak misalnya setiap kita ke tempat yang baru kan pasti bertemu dengan orang-orang dengan karakter yang beda-beda kan ya Mas. Itu dari Mas berapa sendiri, bagaimana sih caranya menghadapi orang-orang lapangan tersebut dan kendala apa aja sih yang Mas belum hadapi selama UJT? Kalau dari aku pribadi, sebenarnya OJT ini menurutku selain ilmu tentang pengelasan, teman-teman harus belajar tentang komunikasi. Soalnya bayangin teman-teman berada di perusahaan. Soalnya ada gini, tak ceritain case anak namanya X ya, namanya X. Dia itu ketika masuk perusahaan langsung ditempatkan ke bagian QC, langsung inspeksi. Dan saya tahu di situ cacat. Misalnya di sambungan kapal pakai A36 SMAW 7016 kan, jelas kan.
Saya tahu di situ ada undercut, saya tahu di situ ada porosity dan lain-lain. Inilah pentingnya komunikasi ya. Kamu sebagai orang baru, nggak mungkin kan? Sekarang gini deh, kayak aku udah semester 8 ya. Kamu Melita kan baru semester 2 kan? Iya. Sekarang bayangin kita sama-sama ngelas, walaupun hasil las-lasannya Melita lebih bagus, aku cacat, aku diperiksa Melita, nggak mungkin. Bayangin, Melita langsung ngomong, Mas, ini undercut, ini di repair ya, Mas, ini porosity, Mas, ini ada crack, minta tolong minta tolong di repair. Kan kalau komunikasinya seperti itu, aku yang angkatan semester 8 aja, kalau dibilangin orang semester 2, itu pasti merasa, iya dari kan, pasti ada rasa seperti itu. Itu bayangin ketika kamu di lapangan, kamu seorang QC yang status kamu adalah mahasiswa magang, mahasiswa UCT, kamu ketemu welder yang usianya udah sekitar 60 tahun, 50 tahun. Aku kemarin ketemu orang-orang seperti itu. Aku ketemu welder yang dia sudah ngelas, itu sudah hampir jalan 20 tahun. 20 tahun. Dan di situ aku tahu itu cacat. Nah, aku kemarin permasalahanku, aku bilangnya gini, kalau ini trikku sendiri ya, kalau trikku sendiri, aku nggak mungkin nyalain orang itu di depan semua orang. Itu trikku. Ketika aku tahu itu cacat, oke. Ketika aku inspeksi, aku bilang sama orang itu personal. Tapi sebelum inspeksi, kalau aku kemarin, aku sebelum inspeksi, aku tuh ketemu sama weldernya dulu. Aku tanya, Pak udah ngelas berapa tahun? Makanya aku bilang, aku tahu dia udah ngelas 20 tahun. Asalnya dari mana? Pengalamannya gimana? Kerja di sini udah lama, tak Pak? Terus kalau aku nggak ngerokok, mohon maaf ya, aku nggak ngerokok. Tapi aku mau rokok. Aku kemarin gini, aku mau rokok. Pak, ngerokokan dulu Pak. Rokok dulu Pak. Ya udah diambil sama orangnya. Rokokan cerita. Masa nggak ngerokok? Enggak Pak, udah Pak, aman. Tadi udah di kantor. Ya udah cerita, tanya pengalaman berapa tahun dan sebagainya. Ketika sudah cair, sudah cair, baru kita inspeksi. Ketika inspeksi sama orang banyak, itu tetap aku lingkarin, tetap aku. Soalnya kan kantor ngelihat aku kan, porosity, Mas Bram ini porosity kok nggak dilingkarin, nggak dilihat ada cacat. Kan semua cacat kan ditandai kan, supaya tahu. Baru nanti step berikutnya baru lihat acceptance kriterianya. Semua aku lingkarin, tapi setelah itu aku bilang, Pak, di sini ada kayak gini Pak, acceptance kriterianya gini Pak, keterterimaannya gini Pak. Iyalah Mas, terus ya apa Mas? Gini, coba di repair, tapi kayak gini. Biasanya undercut itu kayak gini Pak. Porosity biasanya kayak gini Pak. Mungkin bisa kayak gitu. Jadi istilahnya nggak langsung diomongin di depan. Karena kalian orang baru, dan itu trik komunikasi. Dan itu pun juga kamu harus belajar komunikasi itu ke bawah. Ketika kamu ke atas, ketika orang kantor lihat, loh Mas kenapa nggak dibilang tadi? Sudah Pak, sudah saya bilangkan sama weldernya langsung. Tapi itu cacat Mas. Iya Pak, karena gini. Kenapa nggak langsung minta repair? Sudah kok Pak, sudah saya bilangkan. Aman kok Pak, habis gini di repair sama orangnya. Walaupun gimana pun, walaupun posisimu nanti adalah seorang QC, quality control kan, kamu juga harus lihat weldermu itu juga udah berapa tahun, dan kamu harus bisa komunikasi itu. Karena juga ada pengalaman kayak ditanya, lo Mas, sampai lo arek lagi wingi, kau apa ngoreksi las-lasanku, aku lo ngelas 20 tahun, sampai kuliah lagi 3 tahun, ada yang kayak gitu. Temanku sendiri pengalaman kayak gitu, digituin sama welder, kan langsung dicoretin dan sebagainya, langsung diomong, aku Mas ngelas sowe, sampai lo lagi tas ngerti las-lasan, kayak begitu. Terus Mas, menurut Mas Bram sendiri, kelebihan sama kekurangannya ketika kita memilih tempat UJT yang jauh dari kampus atau dari rumah,
kayak yang tadi kan salah satunya Mas Bram kan bilang di Kalimantan soalnya kan mau dibuat ibu kota. Terus selain itu mungkin ada kelebihan atau kekurangannya lagi. Apa ya kelebihan kekurangannya? Kalau kelebihannya sendiri pengalaman itu pasti. Pengalaman itu pasti karena ada orang kan pernah gini, pepatah Jawa kan bilang beda tempat, beda cara. Ketika kamu berada di tempat yang baru, kamu pasti belajar cara-cara yang baru. Kamu di Gresik, kamu di Surabaya pun beda kan, vibes-nya. Kan? Dan begitu juga teman-teman yang lain. Itu pasti pengalaman. Gak enaknya kalau dari aku ya, karena aku jauh kan di Kalimantan. Kan rumah itu pasti. Soalnya kalau kita sama-sama di Jawa kan kadang-kadang kalau pengen tinggal pulang, gitu kan. Tapi Kalimantan kan kita nggak bisa. Jauh boy, Kalimantan butuh pesawat, kalau naik kapal 2 hari itu pasti kangen rumah. Tapi positifnya pasti pengalaman, terus juga jauh kan, jauh dari orang tua dan sebagainya. Terus juga kalau OJT di tempat-tempat jauh kadang kayak susah, kayak kadang aku mikirnya gini, enak ya teman-temanku kalau misalnya butuh kayak ambil data dan lain-lain tinggal ke tempat OJT-nya, sedangkan aku jauh. Kayak aku punya teman anak DC yang sama-sama OJT di Kalimantan kan, dia itu nge-UT graving dog-nya perusahaan. Jadi dia itu nge-redesign graving dog perusahaan. Dia itu semua titik di UT. Dan dia punya data 2000 titik di graving dog itu sebelum OJT-nya selesai. Karena ditarget. Kalau misalnya dia nggak selesai, ya gimana caranya? Dia soalnya juga mikir harus dari Surabaya balik Kalimantan buat nge-UT itu. Nah itu susahnya sih sebenarnya. Kadang kalau ambil data juga kalau kadang juga ada perusahaan yang bilang kalau udah ACC mas baru ambil perusahaan. Kalau judulmu nggak ACC jangan diambil dulu, nanti malah bocor datanya dan lain-lain. Biasanya kayak begitu. Oh ya, lupa tak jawab. Untuk kesulitanku, aku harus belajar banyak. Untuk teman-teman yang TL di Galangan, yang pengen di Galangan, yang kedapatan di Galangan, harus belajar. Soalnya kesulitanku kemarin, kendala yang terbesar adalah belajar tentang pipeline sama drawing kapal. Karena kita di pengelasan, ya menurutku kurang terhadap pipeline sama drawing kapal. Mulai dari RU lens plan, terus juga gading potongan melintang, pemanjang dan sebagainya. Terus pipeline yang isometriknya, raingnya, sudutnya dan lain-lain itu perlu belajar. Soalnya aku sama partnerku kemarin Aurora AD kan, itu benar-benar belajar asli. Starboard foresight, APFP, itu sih kalau dari aku. Nah, selain Galangan itu sendiri, mungkin ada rekomendasi dari Mas Bramnya, khususnya buat anak-anak TL yang cewek nih, buat tempat ujiannya nanti. Aku gini sih, milih tempat UJT itu tak bagi 3 klaster ya. Pertama itu apa, terus di mana, siapa, kenapa apa. Yang pertama apa, kamu itu pengen apa di OJT-mu? Kamu pengen dapat uang yang tadi tak jelasin, pengen dapat uang, tujuan dan sebagainya, itu apa, di mana kamu dapat tujuanmu itu. Kau pengen dapat uang, tapi kamu harus tahu perusahaanmu di mana. Kalau perusahaanmu nggak mengeluarkan uang, ya berarti tujuanmu nggak tercapai. Terus yang ketiga, dengan siapa? Itu penting. Karena kalau sendiri oke ya. Kalau sendiri kalian menentukan hidup kalian sendiri di UJT. Tapi ketika kalian berkelompok, ingat 4 bulan kalian sama anak itu terus. Kayak misal aku sama kamu ya Melita, 4 bulan kita itu bareng. Oke lah, hari Minggu, weekend kita nggak ketemu, oke. Tapi Senin sampai Sabtu itu bareng dalam 4 bulan. Dan itu
Gak, kita kerja di sana harus tahu sifat jeleknya, harus sifat bagusnya, keinginannya, hobinya gimana. Kalau kalian nggak cocok, itu bakal jadi masalah bahkan ketika kerja juga. Gimana sih kita kerja dengan partner yang kita nggak cocok? Itu kan pasti salah. Itu sih. Kalau dari aku sih, apa perusahaan yang untuk teman-teman TL cewek, menurutku semua cocok teman-teman TL yang terutama ladies ya, ceweknya TL kan. Bidadarinya TL itu menurutku cocok semua. Kembali ke pribadinya dan tujuannya aja. Kalau pengen cari masalah, ya pergi aja keluar pulau. Soalnya ketika aku udah ketika pengalamanku di luar pulau itu banyak permasalahan. Dan di luar pulau itu sistem produksi, maintenance and repair-nya nggak kayak di Jawa. Beda. Kalau dari aku masih kayak gitu. Kalau saran banyak sih di konstruksi bisa, terus di maintenance di galangan itu juga nggak masalah sih menurutku kalau buat teman-teman. Aku sih gitu. Berarti sama aja ya, berarti sebagai cowok atau cewek, soalnya kan prospek kerja di TL itu tadi ya banyak itu tadi ya Mas. Dari aku pribadi kembali ke tujuannya aja. Kalian mau di mana aja sebenarnya, pokoknya tujuan kalian fine aja. Soalnya ya kembali lagi, QC cowok cewek itu sama aja. Angkatanku kan juga satunya di Waru Teknika Utama, satunya di Pertamina Jebu. Itu kan juga sama aja aslinya. Fine aja. Gitu ya Mas. Oh ya, itu tadi bekalmu adain aja. Terus juga mental kan. Kadang kan juga mikir kan, ketika QC yang di QC cowok semua, yang di QC. Ya, yang di departemen QC cowok semua. Terus weldernya cowok semua, udah tua-tua. Ya apa aku ngomongnya kan sungkan. Terus kan juga kalau cowok kan ada mediasinya sendiri-sendiri kan. Kalau cewek kan butuh treatmentnya sendiri. Itu kembali lagi aja sebenarnya gimana cara teman-teman sendiri. Kalau dari aku segitu sih. Oke. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, sudah 30 menit lebih loh ini podcast bareng Mas Bram. Saking menariknya topik yang dibahas pada kali ini. Kalau gitu, pesan atau wejangan dong Mas untuk teman-teman yang bakalan nonton nanti. Gimana? Satu pelajaran ketika aku OJT yang diterapin sama pembimbingku kayak gini. Buat semuanya yang lihat ya. Teman-teman di sini kalau kerja, kalau melakukan sesuatu, itu lakukan semaksimal mungkin dan seikhlas mungkin. Dan jangan pernah merasa dicurangi. Karena sejatinya Tuhanmu itu sedang melihat kamu. Dan Tuhan itu nggak salah untuk menilai. Ketika kamu sudah bekerja ikhlas dan kalian sudah bekerja semaksimal diri kalian, itu Tuhanmu pasti akan memberikan apa yang terbaik buat kalian juga. Kenapa kok semaksimal kalian? Karena untuk jadi yang terbaik bagiku, bagimu, dan orang lain, itu nggak sama. Dan itu relatif. Tapi terbaik untuk diri sendiri adalah yang utama. Kalau dari aku gitu sih, Marita. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Mas Bram, juga sebagai tanda penutup podcast episode kali ini. Semoga ilmu yang diberikan Mas Bram pada hari ini bermanfaat untuk persiapan OJT teman-teman semua ya. Tetap semangat kuliahnya, jaga kesehatan kalian selalu, dan jangan lupa selalu patuhi 3M ketika kalian bepergian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.